Vincent Wenas. Baru-baru ini ramai kembali perbincangan publik tentang undang-undang anti korupsi yang isinya adalah undang-undang perampasan aset serta pembatasan transaksi uang kartal. Maka saya menuliskan catatannya yang berjudul Undang-undang Anti Korupsi Kenapa Ditolak dan Detoksifikasi Candu Politik. Begini, ada dua rancangan undang-undang atau RUU yang boleh dibilang sebagai konsep undang-undang anti korupsi, yaitu rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana dan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Nah, tentang rancangan undang-undang perampasan aset, Profesor Mahfud MD jelas mengatakan begini, agar orang tidak berani korupsi juga, karena kalau korupsi lalu menjadi tersangka apalagi terdakwa, nanti sebelum putusan sita dulu nih dugaan-dugaan korupsinya. Orang takut melakukan itu karena orang korupsi itu pada dasarnya takut miskin sebenarnya. Lalu tentang RUU pembatasan transaksi uang kartal atau pemakaian uang cash, Profesor Mahfud MD juga bilang begini, DPR itu menolak undang-undang tentang pembelanjaan uang tunai karena mereka katakan terus terang, kalau politik tidak bawa uang tunai nggak bisa katanya. Lalu sambungnya begini, ke rakyat itu kan kalau kampanye atau berkunjung kemana kan harus eceran, bawa amplop, bawa apa nggak bisa lewat bank. Sehingga RUU itu mutlak ditolak. Ya, sahabat, pada dasarnya koruptor itu takut miskin atau dimiskinkan, lantaran asetnya bisa langsung disita saat ia jadi tersangka. Tidak perlu tunggu putusan atau vonis hakim. Lalu, untuk menghindari penelusuran oleh PPATK, maka politik uang atau money politics selalu pakai uang cash, uang kertas kontan, uang kartal istilahnya. Entah itu denominasinya rupiah maupun dolar. Dulu masih ingat kasus IKTP, istilahnya apel Malang untuk rupiah atau apel Washington untuk dolar. Nah, sahabat, begitu efektifnya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu dan RUU pembatasan transaksi uang kartal, sehingga ditakuti oleh para koruptor. Dan kedua RUU ini ditolak oleh DPR RI. Mengapa? Apakah DPR RI itu koruptor? Begitu kan pertanyaan logis yang langsung muncul di benak orang-orang waras. Pertanyaan yang sesungguhnya sangatlah lumrah. Faktanya, KPK dan PPATK juga sudah mendorong terus disahkannya RUU itu sejak lama. Tapi kenapa mentoknya di parlemen? Pengakuan dari anggota DPR RI sendiri yang diwakili Pak Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, yang mewakili seluruh anggota DPR, bilangnya begini, ini kenapa macet di sini? DPR keberatan, hampir pasti karena ini menyulitkan kehidupan kami. Mengenai politik mau dipakai ini, uang. Ini saya cerita sama Dikau, yang namanya kompetisi cari suara pakai ini, uang. Semua. Gue terang-terangan ini di lapangan. Mana cerita Anda minta RUU ini? Besok kalau saya beli sembako bagaimana? Lalu pungkasnya begini. Saya pastikan yang kayak begini nanti DPR susah. Sudah masuk prolegnas boleh, tapi nanti masuk prolegnasnya nanti diletakin di bawah terus. Walah, jadi memang sumbatannya ada di para wakil rakyat kita sendiri ya. Jadi bagaimana? Kita teringat kebijaksanaan ini. Hasil yang baru tidak mungkin dicapai melalui cara-cara lama. Mau tidak mau, parlemen kita mesti diisi darah baru. Perlu cuci darah. Bersih-bersih DPR RI tidak boleh berhenti jadi jargon semata. Rakyat mesti bertindak. Lantaran itu memang pilihan rakyat sendiri. Memang tidak mudah menjalankan hal yang baru. Banyak dari kita yang sudah terbius dengan sikap pemberhalaan atau idolatry terhadap partai politik tertentu. Parpol diperlakukan sebagai benda suci yang secara fanatik buta dibela, meski ulahnya sudah keterlaluan. Pandangan jernih yang rasional jadi kabur oleh candu politik macam beginian. Menuju pemilu serentak itu tidak lama lagi, saat pileg atau pemilihan legislatif sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif bakal diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Ini momen penting bangsa untuk pembaharuan politik. Bangsa Indonesia perlu detoksifikasi, pembersihan racun-racun di tubuh.
dari candu-candu politik yang selama ini membius, mengekang, bahkan menyandera kesadaran politik yang jernih, matang, dan bertanggung jawab. Ya, demikian catatan saya tentang undang-undang anti korupsi, kenapa ditolak, dan detoksifikasi candu politik. Kiranya bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.